Baik pemirsa, sore hari ini pada Sabtu lebih kurang pukul 15 kami berada di PCBN 3 Perkebunan Gunung Bayu, yang mana disinyalir di sini ada jembatan yang harusnya bisa mengalirkan air, tapi karena intensitas hujan tinggi dan debit air begitu besar, maka jembatan ini dinyatakan oleh warga tadi sudah rubuh lebih kurang 4 atau 5 hari yang lalu. Maka di sini kami mensinyalir juga, kami tadi bertanya kepada beberapa warga, intinya ini bukan sungai, bukan aliran sungai, tapi ini adalah air yang berjalan efek ataupun akibat dari pecahnya bendungan di sana atau benteng yang di sana larinya kemari. Lalu kami mencoba mencari tahu kepada warga menyatakan jika air ini akhirnya mengalirnya kemana, maka jawaban warga itu, jika air mengarahnya semua bertumpuan kepada desa Simpang Gambus yang hari ini kita lihat mengakibatkan bencana banjir dan merendam beberapa rumah warga, bahkan ratusan rumah warga hingga hari ini. Mungkin perlu informasi kembali, sejak terjadinya banjir mulai tanggal 15 sore hari ini, itu debit air belum ada menurun, bahkan masih tetap naik. Karena apalagi tadi kita sama-sama kami juga menyaksikan tadi malam hujan itu sangat deras dan tinggi. Jadi di sini adalah permula kita buat satu tayangan, kita bisa ketahui bahwasannya ini adalah sumber aliran air yang mengalir ke desa Simpang Gambus. Mungkin untuk saat ini di sini Markimir, mari kita mikir batubara dari Taruna Global menginformasikan cukup sekian dulu. Kita akan berangkat menuju ke bendungan yang lebih besar yang pecah. Mungkin para pemirsa bisa kita lihat di sini ada beberapa pekerja yang menyediakan perahu atau sampan sederhana untuk mengangkat sawit, dan di sini juga kita lihat para warga ataupun pekerja mempersiapkan namanya rakit yang terbuat dari bambu yang nantinya menurut keterangan mereka akan dibuat melangsir sawit menyeberangi jembatan yang lepas tadi. Dan di sini juga ada beberapa warga yang menyatakan tadi bahwasannya ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin belum ada penanganan yang serius. Maka kami minta baik pemerintah, baik perkebunan, juga yang pihak-pihak yang punya kapasitas ataupun mempunyai kebijakan di sini, mohon perhatiannya. Dan ini tetap ditanggulangi segera. Agar apa? Agar korban-korban yang di bawah sana tidak lebih menderita ke depan. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Tapi mohon ditindaklanjuti. Ini jembatan diperbaiki, bendungan diperbaiki. Itu saja. Di sini adalah titik kedua di mana saya berdiri dan tim berdiri di sini. Dari tempat yang pertama tadi masih di tempat yang sama atau lokasi yang sama, yaitu PTP 64 Perkebunan Gunung Bayu. Di sini kami sangat terkejut bahwasanya melihat faktanya, benar kata warga bahwasanya jika benteng Babolon itu tidak jebol, maka desa Simpang Gambus tidak akan mengalami bencana sebesar itu. Artinya apa? Di sini kita boleh lihat bahwasanya sungai ini sudah mengalami pendangkalan. Dianggap bertahun-tahun sudah mengalami pendangkalan, tidak ada perawatan dari Babolon ataupun dari perairan. Maka dari itu di sini ada keterangan kawan kami, ini adalah sebuah tikungan jalan air tapi dia menikung. Jadi hari ini karena satu pendangkalan, kedua debit air yang begitu besar, sehingga di dalam tikungan ini tidak mampu benteng menahan hingga jebol. Jebolnya kita lihat ke arah sana, ke kanan ini. Yang mana air ke kanan ini ialah air di mana mengalirnya tempat berdirinya titik pertama saya tadi, yang saya katakan adalah begitu derasnya air, begitu dalamnya, bahkan menurut keterangan warga tadi, kedalaman air yang di sana tadi lebih kurang 9-10 meter. Dan lebarnya perkiraan saya lebih dari 8 meter. Jadi kalau 9 kali 9 meter itu debit air itu sangat tinggi, sangat besar. Dan di sini boleh kita saksikan juga, memang kelihatannya air itu tenang, tapi ini sangat deras. Karena apa? Karena kedalamannya cukup dalam. Maka ada pepatah, air tenang itu menghanyutkan. Inilah saya lihat. Mari kita lihat. Kita lihat. Di ujung sana ada beberapa pohon sawit yang sudah tumbang dan hanya kelihatan dahannya saja, daunnya saja. Dan di sana yang kita lihat, di ujung sana yang sebenarnya aliran sungai ini adalah yang menuju ke sana, pemirsa. Aliran sungai ini adalah yang menuju ke sana, bukan yang
menikung ke kanan ini. Yang ke kanan ini, inilah air yang mengirimkan air ke Simpang Gambus hingga proyek buaya itu mengalami kerusakan. Bagaimana hancurnya semua masyarakat di sana. Ada usaha kolam ikan, ada usaha bibit sawit, ada usaha-usaha lain persawahan dan perkebunan rusak akibat benteng ini pecah. Jadi kami minta kepada pihak-pihak yang berkait, baik Babolon maupun perkebunan, khususnya pemerintah, ada dinas perairan, ada dinas lingkungan hidup, mari bekerja sama, lihat, pantau. Dana yang kalian anggarkan itu, dana yang disediakan untuk kalian itu untuk merawat ini. Jumpa lagi dengan Mark Jimir. Di sini, di tempat yang di sini, artinya tepatnya titik ketiga. Hari ini kami berdiri untuk melihat kebenaran atau fakta di mana di lapangan. Apa sih yang terjadi di banjir Simpang Gambus? Apa sih penyebabnya? Bagaimana datang airnya? Di mana sebab akibatnya? Di sini kami mulai melihat, mulai mendapat petunjuk ataupun titik terang bahwasanya sebagaimana yang di titik kedua saya berdiri tadi adalah itu debit air yang begitu tinggi karena tempatnya tikungan, dia tidak mampu menahan air, maka air itu mengalir di perkebunan Gunung Bayu PTPN 4 dan air itu bermuara semuanya menuju Simpang Gambus dan seterusnya. Jadi di sini di titik ketiga ini saya lihat di sini memang, mari boleh kita lihat di sini memang ada saya lihat ada tumpukan pasir yang di dalam karung waktu itu mungkin diperuntukkan untuk membentengi atau menahan tekanan air. Namun kita lihat udah banyak yang roboh. Artinya apa? Artinya goni-goni ini, karung-karung ini tidak mampu menahan air hingga roboh. Di sana yang sudah dikorbankan nantinya, Pak. Saya minta, jika memang saya tadi terjerumus dan kami hanya berdua, hanya hanyut mati, saya nyatakan, Pak, saya korbankan jiwa dan raga saya, bahkan nyawa saya, tapi selamatkan warga yang ratusan itu, Pak. Selamatkan warga yang ratusan di sana. Mereka menangis menjerit, Pak. Jangan pedulikan saya. Bapak boleh panggil saya, Bapak boleh ambil saya, Bapak boleh jemput saya, Bapak boleh hukum saya jika saya salah, Pak. Tapi ini kebenaran. Saya minta, saya tidak benci kepada siapapun, tapi saya sebagai manusia tidak akan saya bisa membuat satu kebaikan sebelum saya berguna untuk masyarakat yang lain. Sebagai warga negara yang biasa, hari ini Pak, saya di sini memohon pengertian dan kebijakan Bapak ke depan. Jangan hanya mementingkan diri dan kelompok Bapak saja. Ingat mari masyarakat, mungkin ini di Batubara atau di Simalungun atau Simpang Gambus. Bagaimana kejadiannya di tempat yang lain, Pak? Kami minta itu perhatian Bapak. Buka telinga Bapak, buka mata Bapak, buka mata hati kita semua. Mari kita bangun negara ini dengan adil, dengan baik, sesuai dengan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana Anda bisa biarkan korban itu berjatuhan, Pak? Bapak hanya mengatakan, ini beras, ini pakaian, ini obat, tapi Bapak tidak pernah memeliharanya. Mari Pak, mulai hari ini, mari kita bersama. Di sini saya sadar, kemarin ada satu oknum Kapolres yang berenang mengarungi derasnya air untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat. Tapi dalam hati saya waktu itu, Pak, jujur, itu hanya seremonial, itu hanya pura-pura. Tapi hari ini saya sadar, Pak, mungkin dengan kejadian itu, dengan perbuatan oknum Kapolres Batubara yang mengarungi air, yang orang bilang itu hanya sandiwara, hanya formalitas, tapi bagi saya hari ini tidak. Itulah contoh yang baik. Seorang pemimpin mampu turun, berenang, mengarungi air. Apa artinya? Artinya seorang pemimpin menjadi contoh yang baik dengan perbuatan yang baik, bukan dengan perintah yang tanpa ada batasnya. Saya salut, saya upload kepada Bapak Kapolres Batubara. Ini saya warga Batubara. Nama saya Suherman, Pak. Sekali lagi kepada pemerintah, jika saya salah, hukum saya, Pak. Tapi lihat faktanya, Pak. Ini harus ditangani segera. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Di sini dari tempat titik pertama, tadi ada titik kedua, yang mana tadi saya hampir terjerumus. Di sini ada titik ketiga. Sebenarnya kalau diurut, sebenarnya ini adalah titik kedua. Tapi informasinya tadi kita baru dapatkan dari warga, bahwasanya di 2008 itu, inilah titik banjir yang sangat besar yang juga mengakibatkan desa Simpang Gambus itu pernah terendam banjir, tapi tidak separah sekarang. Dulu pernah juga terjadi. Jadi di 2008 itu sebelumnya ini
hamparan yang begini luas ini adalah satu lumbung pondok laut katanya. Lumbung pondok laut itu yang penuh dengan air. Tapi sewaktu di 2008 karena intensitas hujan tinggi, debit air begitu tinggi juga, maka kemarinlah yang kurang lebih panjangnya atau lebarnya berdiameter lebih kurang 15 sampai 20 meter. Dan kala itu dibendung seperti ini. Dibuat paku-paku bumi, pasak-pasak bumi seperti ini dijerekkan sampai kemari ini terus ke sana, dan bisa kita lihat di sana juga ada. Jadi setelah itu dibuat, maka banjir reda, artinya air itu tidak begitu besar datang, dan kala hujan tidak tinggi lagi, maka Simpang Gambus kering. Jadi hari ini saya di sini berdiri, saya di sini mencari fakta, menginginkan kepada seluruh yang pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, sama-sama. Kalau hari ini lokasinya di Simalungun, dua pemerintahan bekerja sama, mari kita bantu Desa Simpang Gambus yang hari ini kebanjiran dengan berbuat bendung, tutup aliran sungai yang jebol tadi, bagaimana agar air itu tidak lagi masuk ke Desa Simpang Gambus dan merendam ratusan rumah. Mungkin hanya informasi itu yang kami bisa berikan. Sekali lagi mohon kepada pemerintah. Saya bermohon kepada pemerintah khususnya seluruh, kerahkan pekerja-pekerja Bapak, pejabat-pejabat Bapak untuk datang, tinjau, perbaiki. Jangan hanya memberi bantuan saat sudah terjadi bencana, tapi bagaimana kita memelihara agar tidak jadi bencana. Karena ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini kami kembali lagi di titik 4, yang mana dari mulai di TPN 4 Gunung Bayu ada 3 titik. Kita kembali lagi di Desa Simpang Gambus, itu titik 4 hari ini. Tepatnya di sebelah sana ada sungai, di sini tempat banjir masyarakat. Namun hari ini ada penanggulangan sementara, yaitu dikorek ataupun digali benteng ini untuk mengurangi debit air yang dari pemukiman agar bisa mengalir ke sungai. Namun kalau kita lihat dari besarnya debit air yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang. Maka kami mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat, provinsi, juga Perkebunan Gunung Bayung, khususnya lagi pihak Babolon, harus perbaiki tanggul-tanggul yang jebol itu. Kalau tidak, banyak masyarakat yang menderita, tidak habis-habisnya. Kami tidak menjamin kalau bencana banjir ini bisa berhenti 2, 3 atau seminggu lagi. Bisa jadi ini makan berbulan-bulan. Berapa kerugian masyarakat, berapa rumah yang hancur karena tertinggal, terendam. Maka itu harus kalian pikirkan. Kami di sini tidak punya kepentingan untuk kalian, tapi kami sebagai manusia bantu hentikan banjir ini. Jangan kita salahkan airnya. Kita sebagai manusia harus bisa merawat, menjaga. Karena sekali lagi air adalah sumber kehidupan. Tapi kalau tidak jaga bisa menjadi malapetaka bagi kita semua. Maka dari itu kami mohon, khususnya pemerintah Kabupaten Batubara, Desa Simpang Gambus, mari kita perhatikan. Banyak di sini warga-warga yang terendam. Itu harus kita perhatikan. Kami tidak butuh bantuan, kami tidak minta dibantu, tapi kami minta diperhatikan. Tolong bantu kami. Tanggul itu harus cepat dibendung, harus cepat dibangun. Supaya apa? Supaya air tidak masuk ke pemukiman, supaya sungai-sungai ini bisa menjadi fungsinya sebagai sungai. Maka buat galian sungai, pedalam sungai, pertinggi, perkuat tanggul-tanggul itu. Jangan lagi tanggul lemah, tipis, sehingga bisa roboh. Maka dari itu kami mohon sekali lagi sebagai warga, mohon perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, camat, kepala desa, turun tangan. Mari kita tinjau bencana ini di Simpang Gambus. Tapi mari kita lihat di mana-mana. Sekarang kami minta juga kepada seluruh masyarakat, bahwasanya mari kita jaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di pemukiman air. Dan kita minta juga kepada seluruh yang terkait, seluruh pemangku kebijakan, gunakan anggaran negara untuk membantu rakyat. Negara hadir untuk memelihara rakyat, bukan negara untuk membunuh rakyat. Itu pesan saya, pesan moral bagi saya. Jika saya salah, saya siap dihukum. Maka dari itu kepada seluruh penegak hukum, seluruh pemerintahan, pejabat-pejabat, turun kalian memberi. Terutama sekarang ini pesan di Batubara, anggota DPRD Kabupaten Batubara harus turun tangan. Dari mulai titik 4 tadi, di sini adalah yang kita lihat, ini adalah hamparan sungai. Yang kita lihat memang kedalamannya sudah berkurang, artinya ada pedanggalan dengan debit air yang besar sehingga mencapai hampir ke benteng lagi. Maka di sini ada salah satu warga yang kebetulan bapak ini juga rumahnya terendam. Jadi hari ini kita minta atau kita wawancarai bapak ini, menurut bapak ini apa yang dialami?
dengan Bapak siapa Pak? Bapak Amri. Bapak Amri tinggal di Dusun mana Pak? 8. Dusun 8 Desa Simpang Gambus. Dengan adanya musibah banjir ini, Bapak rumahnya terkena banjir, masuk air. Dalam Pak? Dalam. Oh, segini orang dewasa Pak ya? Jadi hari ini Bapak mengungsi? Iyalah Pak. Jadi apa bahan-bahan yang bisa Bapak keluarkan dari sana yang bisa diselamatkan Pak? Jangan, yuk. Jadi yang bisa pakaian, kompor gas, yang lain-lain nggak sempat Pak ya? Ada juga. Jadi dengan adanya musibah ini Bapak tidak bisa bekerja. Artinya ya ini Bapak bisa cari ikan Pak ya. Ya kalau dapat bisa dijual gitu Pak ya. Itulah hasilnya nanti. Jadi harapan Bapak selama musibah ini ada diberi bantuan Pak. Ada Beras, makanan makanannya ada juga. makan yang itu kan. Oh, makanan dari posko ada ya. Kira-kira layak dan mencukupi Pak? Alhamdulillah udah mencukupi Pak ya. Walaupun kemarin ada kekurangan dalam jatah atau pemberi makan. Tapi hari ini alhamdulillah dengan Pak Amri bilang cukup dan layak. Jadi Pak Amri, harapan Pak Amri dan warga di sini apa kira-kira? Harapannya kan ibaratnya kan bukannya kita minta bantuan kan gitu. Ibaratnya harus cepat lah ini diproses. Kan, Oh, diselesaikan. artinya warga di sini tidak mengharapkan bantuan, tapi lebih kepada penanganannya Pak ya. Dan minta supaya apa tadi? Supaya tanggulnya diapain. Oh, tanggul di sana diperbaiki dan diberhentikan air yang bisa masuk ke pemukiman warga itu Pak ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami wawancarai kepada Pak Amri, karena Pak Amri ada kegiatan masih mencari ikan dalam rangka mencari rezeki lagi. Hanya itu. Terima kasih Pak Amri. Terima kasih.